Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Daunitan dan juga Geram Molab Jakarta, serta channel Ngaji Cerdas. Ya. Alhamdulillah, saya sekarang sedang bersama seorang ustadz jalanan. Salah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Dengar-dengar udah mengganti nama tadi? Ya? Udah mengganti nama? Saya mau ganti lah. Hah? Ustadz Somse katanya. Sams. Sombong sekali. Nggak pernah main ke sini. Allah, Sombong sekali. jangan gitulah. Sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makin hitam aja. Iya. Kebanyakan di jalan tadi. Iya, emang benar. Sahih, itu benar sekali. Topinya ganti dulu. Topi. Allahu Wah, Akbar topinya kabira. ganti dulu dong. Ini momennya di sini ya. Barakallah. Syukran kasiran jazakumullah khairan. Ganti Kita dulu pakai dong. dulu nih. Barakallah, barakallah. Allahumma Sehat ya? sholli Ustadz kayak nama, Masya Allah. Udah lama nggak nongol di channel Daunitan nih. Banyak yang nanyain, Tad. Nah, Kenapa Ustadz kayak nama nggak pernah nongol lagi gitu. Oh, nongol Nongol sekarang gitu ya. Nah, kan kita waktu itu di Animah. Iya udah lama itu, Wah. Enggak, baru 2 bulan yang lalu. 2 tahun enak aja. Alhamdulillah, sekarang saya sedang bersama Ustadz Kanama. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, tapi mudah-mudahan obrolan kita juga bisa buat jadi dakwah ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Tad, ini ada sebuah topik. Nah, Kemarin saya banyak menerima info bahwa pemerintah mau ganti nama hari raya kelahiran, wafat, dan kebangkitan Isa Al-Masih. Mau diganti jadi hari raya kelahiran, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tanggapannya, Tad? diganti aja. Nggak ada urusan sama orang Muslim. Udah gitu doang? Ganti aja. Pulang. Ya kalau mau Gitu ganti doang. Isa sama ganti aja, emang kenapa? Nggak ngaruh. Setuju kan, Tad, ya? Yang bermasalah itu bukan namanya. Jadi? Bukan Isa Al-Masih diganti dengan Yesus Kristus. Bukan itu. Yang di bawahnya itu loh, wafatnya dan lahirnya. Kebangkitannya enggak? Kebangkitannya, ya bermasalah semua. Oh. Lalu kenaikannya, itu bermasalah. Masalahnya tuh ada di kata itu, bukan di namanya. Nggak normal antum. Masalahnya bukan di nama, masalahnya di situ. Sama aja kayak orang makan mie ayam, misal. Ya kan? Enak nggak enaknya, bukan dari saus atau kecap asinnya. Terus dari? Itu bisa diatur. Ya mie-nya. Bukan dari lagi lapar apa udah makan? Ya. Kalau lagi lapar kan jadi enak. Kalau sekarang jadi enak. Tadi dikasih mie ayam nggak mau. Kata udah makan. Buat besok. Gitu kan. Nah, terus Tad? Kata-kata di bawah, di belakang nama itu yang bermasalah apa? Contoh, Yesus Kristus bagi saudaraku tersayang Kristen Katolik itu di Republik Indonesia itu jadi Tuhan kan. Masalahnya buat orang Islam itu ketika ada kata yang mengikuti apa Yesus Kristus Tuhan lahir, Tuhan lahir ini bermasalah. Lahirnya lihat, jangan namanya. Yesus Kristus mati bermasalah. Kenapa? Karena Tuhan mati. Yesus Kristus bangkit. Lanjut. Terus? Kan? Lanjut. Gitu. Ya kan? Banyak yang bermasalah. Tapi jangan itu lihat kebangkitannya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kata kerjanya ya yang bermasalah buat kita ya. Tetapi jadi, mau subjek pakai predikatnya itu. Mau pakai nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Oke, kalau saya mau melihatnya sedikit dari apa ya? Dari namanya kan memang mau diganti dan itu menurut pemerintah yang mau mengumumkan itu kan atas usulan Kristen dan Katolik. Oh, ada tulisan begitu, ada, Tad. Jadi nomenklatur sebentar itu. nih, saya belum tahu nih. Nah, baca di beritanya ada itu adalah atas usulan Kristen dan Katolik di Indonesia. Oh, jadi kita punya Ustadz Tuan Guru yang di Departemen Agama mendapat masukan. Iya, begitu. Oke. Belum dengar. Nah, tapi masalahnya gini sebenarnya. Nah, jadi kalau memang mau diganti dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, kita sebagai umat Islam setuju aja ya, Tad, ya. Setuju aja mau diganti Yesus Kristus pun nggak apa-apa. Nah, cuman kalau dari saya nih, dari saya. Sebaiknya jangan cuman hari raya itu yang diganti. Bible yang pakai nama Isa Al-Masih itu juga sebaiknya ditarik. Ya, ganti tuh. Kemudian gereja-gereja yang pakai nama Isa Al-Masih juga sebaiknya diganti. Jadi konsisten gitu, Tad. Nah, kakak gue masih melayani di situ. Ya. Nah, cuman
Kalau dibilang tadi ya, Ustadz Kanama bilang ya, bukan nama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang bermasalah, tetapi kata kerjanya wafat, kelahiran, dan kebangkitan itu ya, yang buat kita memang tidak seiman gitu kan. Kalau saya bilang gini, Tat, kalau hari raya wafat Yesus Kristus, itu mungkin masih, menurut mereka kan masih oke. Itu Alkitabiah, Tat. Kalau hari raya kebangkitan Yesus Kristus, itu kalau menurut saya, nggak Alkitabiah. Yang Alkitabiah itu hari Yesus dibangkitkan. Betul nggak? Loh, Iya. kok ketawa? Iya. Loh, di Bible bilangnya apa? Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan. Ya berarti kan hari Yesus dibangkitkan dong. Jangan hari kebangkitan Yesus. Kalau hari kebangkitan Yesus kan berarti Yesus bangkit sendiri. Ini kan Yesus di Bible kan Yesus dibangkitkan. Apa kita buka, Tat? Buka. Boleh. Yesus dibangkitkan. TB2 apa TB aja? Sombong amat udah punya TB2. 600.000 tuh. Apaan nomor 1.000? 80.000. Oh, sudah ada yang 80. Beli di mana nomor 1.000? Enggak, yang covernya keras. Oh, yang pakai enggak, tutup ini itu cover loh, biasa. 600. Ini ada buku penjelasannya. Alkitab terjemahan Allahu Akbar. Daripada bikin gini, mendingan kasih orang miskin, Pak. Atau kita tampilin di sini ya? Ya, tampilin. Boleh. Bentar. Alhamdulillah. Mari kita tampilkan. Di zoom dikit ya. Wih, Wih, udah sampai ke roeh nih pembahasan. Apa Roy? Udah sampai ke roeh. Belum. Wah, hebat. Khusus Korintus. Wih, udah sampai roeh. Lebih ribet. Berat. Belum, Tat. Metsuyan. Udah gedein ya, Tat ya? Naam. Tuh. Ya. Allah nenek moyang kita Nah. telah apa? Membangkitkan Yesus. Berarti Yesus bangkit sendiri apa Yesus dibangkitkan, Tat? Dibangkitkan. Nah, berarti kan nggak cocok kalau hari kebangkitan Yesus ya. Berarti cocok kan hari Yesus dibangkitkan dong. Hari Yesus dibangkitkan. Maksud saya gitu. Ya. Kalau hari kebangkitan Yesus tuh kurang Alkitabiah. Tuh, dengerin tuh. Ya. Jangan main bilang, kita ganti jadi Yesus Kristus atas usulan. Baca dulu. Tuan Guru. Oh, jangan diedit ya. Jangan diedit. Ini buat Tuan Guruku tersayang yang aku hormati di Departemen Agama. Dengan segala rasa hormat, terima. Nah, ini baca dulu. Itu namanya DL. Halo. Baca dulu, baca ini. Kurang gede nggak? Baca dulu. Kebaca ya? Kok nggak bisa ya? Udah segitulah. Oke, nah jadi gitu kalau dari saya, Tat. Jadi selain itu, jadi Bible yang pakai nama Isa Al-Masih juga sebaiknya ditarik dari peredaran. Nah. Bukannya malah disebar-sebarin ke orang Muslim. Iya. Pernah dengar, Tat? Banyak. Bible begini disebarin ke orang-orang Muslim. Ini. KJV-nya nggak ditunjukin. Ya. Ini bokap masih punya loh. Bokap masih punya. Almarhum itu. Itu Muslim-Muslim dibagiin kayak gitu, Tat. Orang Gratis. Ambon itu. Sebelum saya buka ya. Jadi itu kalau di rumah orang Ambon yang Kristen, itu ada namanya meja persembahan di kamar biasanya. Kamar utama, papi mami punya biasanya. Itu ada meja persembahan. Jadi meja kecil. Lalu di situ ada piring, tahu? Piring kecil. Iya. Isinya apa? Koin-koin. Koin-koin tua dan uang-uang. Kalau uang yang masih berlaku, itu akan dibawa nanti hari Minggu. Jadi sepanjang usbuk itu 1 minggu. Nanti ada kunci usbuk, kebaktian kunci usbuk di rumah. Pendeta sekarang nggak tahu istilah-istilah ini. Ada namanya kunci usbuk hari Sabtu. Itu kunci usbuk untuk doa itu supaya nanti ada piring kecil. Dan ini piring kecil ya. Di kiri kanannya tuh ada Bible. Sama buku-buku seperti Raja Wali, buku Sarapan Pagi. Lalu di belakang, sampai merinding. Di rumah gua yang di Priok masih ada kayak gitu. Di kamarnya kapal marhum. Masih ada. Jadi ada salib. Salib yang tanpa korpus. Salib. Terus itu piring. Nah, piring ini ya itu jadi lambang. Lambang apa? Bahwa di situ Tuhannya masih disebut Isa. Oh gitu. Iya, Bible seperti ini ada maaf ya, itu tulisan-tulisannya ada di dalam piring itu. Nggak, terus yang tadi yang koin itu maksudnya ada nanti koin tua, kalau pas hari Minggu dibawa ke gereja? Yang koinnya enggak, koin-koin Belanda atau enggak? Oh iya. Yang kayak apa? Holden begitu. Serius gitu. masih ada. Tapi kalau uang misalnya
kepala keluarga atau anak yang telah bekerja, taruh 50.000, 100.000, taruh di situ. Nanti piring kecilnya itu ditutup dengan kain. Kainnya itu kecil aja, kayak orang Ambon bilang selampe itu sapu tangan. Jadi tapi ujung-ujungnya itu yang ada itu bordir salib itu, tutup situ. Itu kalau, maaf ya, kok kalau kesel sama orang berdoa di situ, wih, mantap itu, serius. Makanya jadi ke dukun? Bukan dukun. Habis? Bukan. Maksudnya gini, dengan berpegang, jangan sentuh orang yang telah kuurapi gitu. Jadi misalnya pendeta, itu di depan piring itu, lalu biasanya kan begini nih, kok. Oh ya, tengkurap. Wih, dia sebut nama itu, jangan coba bos. Besoknya nggak bisa makan RW. Buset. RW. Kalau yang lain bisa, RW nggak bisa. Begitu. Ini udah kayak speaker corner aja nih, mic-nya banyak banget. Udah di sini. Allahu Akbar. Udah kayak speaker corner ini. Ya. Terserah lu dah. Gue mau diapain terserah lu dah. Saya belum buka loh kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil Islami jannah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya suka datang ke sini karena kita kumpul sama semua keluarga besar, orang-orang yang memberikan satu kesaksian bahwa tidak ada cara lain ketika kita sungguh-sungguh mengaku mencintai satu orang laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Jesus Christ itu. Tidak ada cara lain jadi Islam. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai dan hormati sahabat radhiyallahu an. Cintai dan hormati ahlul bait. Cintai para mufassir, tabi'in, para mu'alim, para mudarris. Cintai mereka. Hormati mereka. Jangan tiba-tiba ganti nama Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus tanpa dasar. Udahlah, jangan terlalu lama jadi orang so tahu tapi nggak tahu. Satu-satunya kelompok umat beragama yang punya toleran, proportionally dan benar. Maaf ya, jangan marah. Cuma umat Islam boleh diuji. Hari ini saya datang untuk Kodondi dan adikku sayang Andreas dan juga bersama semua keluarga besar Mu'alaf, Geraha Mu'alaf, untuk bilang aja begini. Tema Kodondi itu tentang keputusan pemerintah merubah nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Nggak ngaruh buat Islam dan Mu'alaf, nggak ngaruh. Kau robah saja. Karena apa? Yang kau robah itu kau tidak tahu apa yang kau robah. Sama ketika Yesus bilang, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka makan itu RW atau babi kecap. Mereka nggak tahu. Kau rubah saja, nikmati, ya. Ketika engkau merubah nama Isa itu nggak pengaruh, begitu kok. Jadi Kodondi tadi di pembukaan sudah bilang bahwa yang bangkit atau yang dibangkitkan, masalahnya dibangkitkan saja, ya nggak? Ada ayatnya. Tapi saya sebelum Kodondi bilang begitu tadi ada satu poin yang saya tangkap. Nggak ada masalah kalau soal kematian. Hah? Ya Masalah kan? kematian? Masalah. Tadi kan Ustadz Kanama udah bilang, kelahiran aja udah masalah. Masalah. Artinya Tuhan nggak mungkin lahir. Tuhan nggak mungkin beranak dan tidak memperanakan. Dilihat dari sisi mereka yang tadi Kodon dibilang, nggak apa-apa itu kan sisi mereka akan percaya itu. Okay. Saya mau bilang justru di sisi mereka yang punya masalah. Ya, jadi maksudnya kalau memang mereka mau bilang dari kelahiran, ya. Tanggal 25 Desember udah jelas bukanlah hari lahirnya Yesus. Hari kematian itu kan iman mereka. Oke. Tapi pas hari kebangkitan, kan agak beda. Itu nggak Alkitabiah gitu maksud gue. Yang Alkitabiah kan Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Maksud saya gitu, itu aja. Ya kan? Masalah menggunakan nama Isa Al-Masih, terus kemudian diganti menjadi Yesus Kristus, saya malah lebih setuju. Saya lebih setuju. Tapi bukan berarti umat Islam anti dengan nama Yesus. Jangan. Oh iya. Karena di dalam Quran, terjemahan bahasa Inggris, juga ada nama Jesus. Gitu.
Nah, masalah nama, Jesus, Isa, Jesus, Iso sekalipun, itu semuanya adalah nama yang paralel. Iya. Nama yang paralel, artinya nama orangnya bisa sama, profilnya bisa sama, tapi perspektif dari kelompok berbeda yang memahaminya bisa berbeda. Kristen memahami Yesus sebagai Tuhan yang lahir, mati di atas kayu salib, bangkit dari ketiga, menjadi Tuhan. It's perspektifnya orang Kristen. Perspektifnya orang Islam mau memandang Isa, Yesus sebagai Nabi Allah yang perkasa. It's fine, perspektifnya yang berbeda, profilnya sama. Saya contoh kayak Ustadz Kanama lah. Saya menceritakan Ustadz Kanama sebagai orang yang kulitnya hitam, bawel, salah ya? Iya. Ya macam-macam lah perspektif saya. Nanti Andre bisa menceritakan Ustadz Kanama dengan perspektif yang berbeda, yaitu perspektif yang berbeda. Tapi orangnya sama, tetap Ustadz Kanama gitu. Sama juga dengan Isa, Isos, dalam Latinnya ada lagi Isos lagi kan. Kemudian menjadi Jesus. Jesus itu kan huruf J-nya aja baru 1524 baru ada. Bible bahasa Inggris yang pertama kali pakai kata Jesus itu baru tahun 1750, abad ke-18. Erasmus. Bukan, Erasmus abad 16. 1527. Ya, itu kan Erasmus abad 16. Ini abad 17 yang baru pakai kata Jesus. Jadi itu udah jauh banget kan. Tapi buat kita nggak masalah. Mau disebut Isos, Isa, Iso, Jesus, Yesus. Buat kita profilnya sama. Dia adalah utusan Allah gitu. Hamba Allah. Masalah perspektifnya berbeda, nggak masalah juga. Tetapi maksud saya cuma sebagai kritik ya atau kritisi gitu lah. Bukan kebangkitan Yesus, tapi hari Yesus dibangkitkan. Gitu. Yang benar kan begitu? Benar. Oke, terus sekarang kalau memang sebagian orang Kristen paham bahwa nama Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu sama, karena mereka juga mengakui loh, Tat. Ada Bible yang begini. Nah, ini namanya kitab suci Injil. Dengan catatan studi. Iya. Ini yang menerbitkan juga LAI juga. Iya. 2004. Di sini mereka tulis nih. Jadi, buat orang teman-teman Kristen yang mungkin belum tahu, di sini disebutin apa, Tat? Di garis bawah nih. Saya baca ini ya. Iya. Ini nomor 1 kabar baik. Iya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. Iya. Oke. Berarti orang Kristen. Kasih lihat. Siapa supaya nih? Para tuan guru kita di Departemen Agama juga lihat. Di Zoom. Di Zoom. Bisa nggak Zoom? Deketin ke kamera yang itu tuh. Yang ini? Ya. Zoom nggak? Oke. Itu yang ada garis bawah tuh, yang ada garis bawah di atas, bagian atas tuh. Baca. Nah. Yang menerbitkan LAI loh, Tat. LAI. Ya. Bismillah. Ya. Jadi sebenarnya Kristen juga mengakui Yesus Kristus itu juga Isa Al-Masih. Iya, betul. Ya. Masalahnya gini, kalau buat yang ada kata-kata Isa Al-Masih, ini kenapa orang Kristen membagi-bagikan ini kepada orang Islam ya? Iya. Secara gratis gitu. Iya, itu. Nanti ada lagi Bible yang namanya Al-Injil. Ya. Apa? Pernah dengar? Pernah lihat? Ada videonya kan? Ada. Dibagi-bagiin juga. Nah, buat apa gitu? Buat Jadi apa? maksudnya kalau memang mau pakai nama Isa Al-Masih, ya sudah, kita sama-sama dengan perspektif yang berbeda, yang penting asal menjaga kerukunan NKRI, fine. Tapi kalau mencetak Bible yang ada kata Injil, ada kata Isa Al-Masih, tapi kemudian dibagi-bagiin ke rumah-rumah orang Islam, itu harus dipertanyakan tujuannya apa gitu ya. Sekarang ada usulan dari Kristen dan Katolik untuk merubah hari raya itu dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Monggo, buat kita tidak masalah. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Buat kami orang Islam, Isa Al-Masih, Yesus Kristus tetap sebagai Nabi Tuhan, Nabi Allah yang perkasa. Tetapi dia bukan Tuhan yang bisa lahir, yang bisa mati, dan bisa dibangkitkan. Nah itu. Oleh Tuhan yang lain gitu. Iya. Betul? Betul. Ya, masalah mereka mau menganggap Tuhan yang membangkitkan dengan Tuhan yang dibangkitkan itu satu esa, yaitu iman mereka. Itu nggak apa-apa gitu. Baik. Itu masalah kamu gitu ya. Masalah ya apa? Kan? Apa? Iya dong, kan tadi Iya. Kodan dibilang.
Mau kamu bilang itu Tuhan yang bangkit, itu dogmamu. Afwan. Satu lagi, Nat, mohon maaf saya tambahin dikit. Nah, tadi kan saya bilang di awal bahwa kalau mau mengganti Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, fine. Lebih baik Bible yang ada kata-kata Isa Al-Masih juga ditarik. Ya, ditarik dari peredaran. Jadi supaya konsisten. Yesus Kristus ya Yesus Kristus semua gitu. Juga gereja-gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih juga sebaiknya diganti jadi Yesus Kristus gitu. Setelah itu juga bisa dipertimbangkan ya bahwa istilah-istilah Islami yang ada di dalam Bible juga harus ditarik atau diganti atau dihapus atau diganti dengan istilah yang Kristiani gitu. Contoh misalnya kata yang tulisan ALLAH, Allah, yang dimana di dalam Bible digunakan sebagai generic name, sedangkan di dalam Islam itu adalah nama daripada Tuhan kami, itu juga seharusnya diganti. Jangan pakai Allah gitu. Mendingan pakai Theos. Iya, ketahuan. Orang sekarang udah banyak yang tahu Theos kan? Tahu kok udah. Kurios, Theos. Tahu gitu. dah. Kan itu bahasa Yunani kan yang mereka pakai dan memang manuskrip aslinya juga bahasa Yunani. Bahasa Yunani kok pakai aja. Kenapa nggak pakai Theos gitu? Ya nggak? Iya. Nanti ada rasul, ada iman, ada imam, ada imamat, segala macam. Pokoknya istilah-istilah yang Islami ya sebaiknya juga diganti supaya kekristenan itu punya ciri khas gitu lah. Jangan sepertinya sama, tapi imannya beda jauh gitu maksud saya. Betul nggak, Tat? Kayaknya kayak jadi orang yang malu kurang pede dengan tulisan kitabnya sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi bahkan ada pendeta, kemarin saya belum lama nonton sebuah video, seorang pendeta, dia bisa menjabarkan yang namanya nama diri dan nama jenis itu beda. Ya. Ya, contoh Presiden Jokowi. Ya. Presiden itu adalah nama jenis, Jokowi adalah nama diri, ya kan? Jadi kalau untuk Allah, pendeta itu berani bilang bahwa Allah ini adalah nama Tuhannya orang Islam. Kalau nama Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Jadi kata Allah ini jangan dipakai di dalam Bible gitu. Itu pendeta loh yang ngomong. Saya cuma lupa. Pendeta yang ngomong gitu, benar. Teologikal banget. Dan memang masih ada beberapa kelompok lain, contoh kayak pendeta Yakub Sulistyo yang di Temanggung apa di Wonosobo lah. Dia juga bilang Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Ya kembalikan saja ke orang Islam. Kita pakai nama Tuhan kita, entah Yesus, entah Yahweh, entah siapa itu. Hak orang Kristen juga. Itu juga pasti akan dilindungi oleh pemerintah gitu, betul? Oh pasti. Betul kan? Pasti. Nah, gitu jadi. Itu yang diganti namanya kebangkitan Isa Al-Masih jadi Yesus itu gimana menurutnya? Ya tadi udah dibahas. Tadi udah dibahas, lu telat datang baru nanya. Nggak jadi masalah nama ininya, jadi SPOK-nya aja. SPOK-nya aja. Gini, sekarang kalau menurut Andre, hari kebangkitan Yesus Kristus itu kira-kira alkitabiah nggak? Nggak. Kenapa? Ya karena gimana ya? Kalau menurut Tadi udah gue tunjukin. Karena Yesus bukan bangkit, tapi dibangkitkan. Kan Allah nenek moyang kita yang membangkitkan Yesus. Berarti Yesus kan dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Dia nggak bangkit sendiri. Kalau mau alkitabiah, harusnya namanya hari Yesus dibangkitkan. Gitu. Setuju? Setuju. Estetaklah Dictionary. Mau buka, Tat? Bible Dictionary Estetaklah. Banyak kok ilmunya kalau Ustaz Kawan. Hah? Enggak, baru ketemu tadi sama Abiong. Bible Dictionary Estetaklah. Kalau saya mau debat disuruh telepon dulu pakai nama. Yang benar ya. Estetaklahnya gimana, Tat? Biasa, Estetaklah biasa. Oke, terus? Udah. Nah, nanti ada Bible Dictionary Estetaklah, ada kan? Klik. Nah, itu kan udah kan? Bukan. Nah, ini. Ini Bible Dictionary. Mau cari kata apa, Tat? Ini yang Arabnya ini, Arabic Bible Dictionary-nya diklik. Klik. Udah. Alif. Cari angka 767. 747. Busut. 747. 747. Enggak. Mundur. Berapa? Oh, dia udah rubah. Hah? Oh, nakal. Tadinya di 746.
747. Terus sekarang kemana ini? Ini nih, 756. Oh, nakal dia Allah. berubah. Udah 3 kali dirubah. Ya. Nah, ini. Ini. Hada ismi al-ilah. Ismi. Nih, Ismi ya? ini baca nih. Gedein ya. Ini Bible. Hada ismi al-ilah. Ismi ya? Khalikon jami'ah. Pencipta semua. Wow. Kalau yang pernah masuk pesantren pasti tahu Iya. Al-Munjid, Tat. Al-Munjid. Ya enggak? Oh, mahal soalnya. Allah ismu. Nah, ini. Ismi. Hada ismi al-ilah halaq jami'ah. Ini Ayolah. Tuh itu. Allah ismu al-zat al-wujud al-wajib ul-wujud. Ismu. Ya. Ya. Kepada saudaraku sayang Kristen dan Katolik, makanya aku sayang kalian kurangin makan babi kecap, nah, ya. Enggak, kolesterol itu membuat otak jadi jalur darah ke otak susah gitu. Jadi agak kurang cerdas. Ya. Ini punya Lu mentang-mentang kangen sama harumnya babi kecap, jangan begitu enggak, dong. bukan, maksudnya gini loh. Kalau pengen bilang dong. Enggak. Ini artinya apa ya? Pengakuan ini menyatakan bahwa sebaiknya tidak dimasukkan menjadi nama Tuhan sesembahan Bapa itu. Bapa itu bukan ini, karena ini langsung ada ismi al-ilah ala kejamiat. Begini saudaraku sayang, Kristen Katolik, apalagi YouTuber-YouTuber yang aku apologet. Maaf ya, sekali lagi maaf. Kok lu nggak tahu apa-apa sih? Hebrew kagak tahu, Greek kagak tahu, ND Bible aja lu nggak tahu. Bible ND, bingung saya, nggak tahu. Terus berani-beraninya Ini gitu. banyak yang nih. Nah makanya itu, berani-beraninya bilang saya apologet. Terus berani-beraninya bilang apa? Misionaris. Bukan. Referen. Nah, gini, dia bilang gini, Dondi itu nggak tahu apa-apa kok Dondi itu. Ngaco itu. Hey, come on gitu. Iya, ada yang bilang gitu, serius. Nggak tahu apa-apa, tapi dia nggak punya Bible-nya gitu ya. Dia nggak punya Bible-nya. Gue nggak mau Terus, sebutin lah. Rugi gue ntar promo dia. Ya kan? Nyebutin aja gue nggak mau, sorry ya, beda kelas. beda kelas. Ya biar kata hitam harus sombong. Iya. Kalau bukan kita yang muji siapa lagi? Udah mah hitam nggak ada yang muji, kita nggak muji lagi. Yang muji cuma dia mamanya. Iya, Mami juga udah meninggal kan? Oh, mami meninggal, iya makanya. Jadi maksudnya begini, hal-hal seperti ini aja Anda nggak tahu. Lalu ngomong tentang memrol, tentang amar, tentang dafar, tentang kayaknya gue tahu tuh yang dimaksud temen dia, gue tahu tuh. ruah Elohim. Waduh. Kurangin ini. Enggak, Nebun. orang itu punya ini nggak, Tat? Nggak. Aduh. Ya, begini kawan. Belajar dulu. Ya, kalau udah rapi baru. Orang itu punya ini nggak, Tat? Nah, itu. Ya. Ini dulu. Oh, udah cukup. Nggak usah dikeluarin semua? Nggak usah. Oh, jangan. Ya, lalu belajar baca footnote dalam bahasa Ibrani. Setelah kita baca ayatnya, baca footnote-nya, tapi Hebrew. Ini kan, nah ini saya senang ini kenapa? Karena di bawah ini, footnote-nya tidak ada nikut. Nah, baca ini. Baru maki-maki kayak nama. Enggak. Kurangin sok bronebon. Cuknyuk, kurangin. Mengganggu kerja otak. Cuknyuk. Mengganggu kerja otak. RW, toki-toki. Mengganggu kerja otak. Jangan diedit. YouTuber Kristen sayang. PL-nya dia nggak ada footnote, Tat. PL-nya dia nggak ada footnote. Ya, belilah yang ada footnote. Gimana sih? Ya. Dia nggak punya ini, Tat. Dia nggak punya ini. Allahu Akbar. Cukup. Nih, footnote. Nih. Lihat dulu. Makanya jangan terlalu banyak toki-toki dogi, otak jadi bodoh. Toki-toki.
Berhenti. Ya, begini. Kenapa saya kasih lihat ini? Gini. Ustadz Kodoni, afwan. Lumen genitum. Oh. Itu. Ini Silakan. apa, Tad? Ya bacain aja lumen genitum itu. Nih, Lumen Gentium. Konstitusi dogmatis tentang gereja adalah salah satu dokumen utama Konsili Vatikan kedua. Konstitusi ini diumumkan secara resmi oleh Paus Paulus ke-6 pada 21 November 1964 setelah disetujui oleh para uskup dalam sebuah pemungutan suara 2151 berbanding 5. Yang 5 siapa tuh, Tad? Ya. Yang 5 siapa? RT 6 sini. Oh, RT 6. Belokan Cilengsi. Bukan RT 17. Bukan RT 6. Terus? Lumen genitum adalah surat utama dari bapak-bapak di tahta suci ya. Di tahta suci. Mereka aja yang di tahta suci. Boleh tahu nggak ini isinya Lumen Gentium apa? Lumen Gentium apa isinya? Ini daftar isinya nih. Misteri gereja, umat Allah semua nih. Para awam dan segala macam. Ada para awam, Tad? Para awam ini siapa, Tad? Umat. Oh, umat. Jadi umat-umat itu dianggap awam? Enggak, isinya Lumen Gentium ada. Oh, sampai sini doang? Bukan ini apa ya, isinya gimana cara ngelihat isinya? Lumen Gentium, isinya. Apa ya. isinya gitu loh. Iya. Isinya, apa tuh? Lumen Gentium. Isinya tentang apa? Tentang pengakuan gereja. Pengakuan tahta suci. Bahwa orang muslim justru bisa masuk surga dan memiliki surga. Kasihan deh. Kasihan. Kalau gue mau berhenti sudah pakai putih-putih berhenti. Kasihan. Lumen Gentium. Ini. Mana dia? Affirms absolute necessity of church. Blessed man. The other ada means of salvation in Christ without church, sacrament, holy mass. Ada Muslim disebutnya kingdom. Bukan For ini others who doesn't believe in Jesus Christ also receive the blessed and forgiveness from our God Father. Those is Muslim. Tuh sampai gua hafal isinya. Dokter hafal kah? Apa ininya ingat nggak, Tad? Atau ini Holy See? Coba. Ya boleh. Lumen Gentium tuh, the Holy See boleh. Ya. Kita lihat ya isinya. Jangan-jangan orang nih nggak ngerti bahasa Latin dan bahasa Inggris apa? Kasihan. Gue mah kasihan jadi YouTuber, jadi apologet nggak. Menyedihkan. Berhenti. Dagang sawi di Cilengsi. Berhenti lu ya. Lu kan dendam banget sama orang dagang sawi kayaknya. Enggak, Bu. Sawi itu bagus, sehat. Ya, di mie-nya aja tuh. Itu ada sawi tuh. Lumen Gentium. Bentar. Ini kok nggak mau dibuka ini. Silakan. Gitulah. Ya, Lumen. Baca Lumen kawan. Oh, adopt dia. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus diketahui. Lalu yang kedua adalah tentang perubahan nama Isa ke Yesus itu. Nggak ada pengaruhnya. Yang pengaruhnya itu subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Ini ada PDF-nya nih, Tad. Oh ya? Udah terjemahin malah. Oh iya, dokumen Vatikan tuh. Wah, sedap. Cuman di bagian apa dia? Iya, di bagian ini di bagian mana? Pendahuluan rencana Bapa. Rencana Bapa menyelamatkan semua orang. Coba. Berarti halaman 8. Termasuk itu para orang yang di Pasar Wana Herang nggak? Ini halaman 7, kok tahu halaman 7, 13. Kok 14? 14. 8 halaman 8. Iya, sebentar. 10, 9, ini 8. Terus keputusan mencintai manusia semesta. Dan penebus yang dipilihnya Bapa menetapkan dan sempurnakan akhirnya dan semua orang Adam, Abil. Terus ada yang orang Islamnya ada perutusan putra. Terus itu di poin keberapa? Poin berapa itu? Pokoknya ada Muslim dibilang. Terus menguduskan gereja, kerajaan Allah. Agustinus tuh nama gua tuh. Wih. Terus? Ada mau ke aneka gambaran gereja. Nah, nantilah carilah pokoknya. Ada ya? Ada lah. Gereja tubuh Kristus. Tubuh mistik. Ini nanti baca ya. Ini namanya Lumen Gentium. Buat semua orang Katolik. Ya, mempelainya. Satu penglihatan sekali terus. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa umat Allah. Di mana? Ya udah ntar carilah. Ya nanti carilah. Ya pokoknya Lumen Gentium. Lalu yang kedua setelah Lumen Gentium. Apa itu?
bahwa saudaraku Kristen, maaf ya, jangan marah, Katolik, minta maaf banget. Antum itu tidak diakui Sama siapa? oleh Bapak Gereja. Ya. Jangan asal dong, jangan asal dong. Enggak, maksudnya gini loh, kan ini ada Gimana? permintaan kepada Departemen Agama, ya kan? Diajukan satu permohonan. Apa? Mengganti nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Isa Al-Masihu artinya Isa anak Maryam. Itu Al-Masihu yang diurapi. Yesus Kristus berarti Yesus putra Maria yang diurapi. Kalau diganti jadi Yesus Kristus, kenapa? Karena pemahaman orang Kristen itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Arti Kristus saja mereka nggak tahu. Iya. Gini, Kita dibilang anti Kristus, Ustaz. Gimana coba? pala lu bau menyan. Nih ya, kayak gini. Banyak orang Kristen yang menuduh orang Islam sebagai anti Kristus. Giliran saya tanya, emang artinya Kristus itu Mesias atau Tuhan? Kalau Mesias atau Al-Masih, umat Islam mengakui bahwa Nabi Isa adalah Al-Masih. Al-Masih adalah Kristus atau Kristos. Tetapi kan kita tidak menuhankan Isa atau Yesus. Kalau mereka bilang kita sebagai anti Kristus, kan pas. Sebagai kita mengakui Yesus sebagai Kristus atau Isa sebagai Al-Masih, kan berarti kita tidak anti. Tidak anti terhadap Isa, Al-Masih atau Yesus Kristus. Karena memang gelarnya Kristos atau Al-Masih. Nah, sedangkan Kristen meninggikan Yesus selain sebagai Kristus juga sebagai Theos. Iya. Berarti yang anti Kristus siapa kalau begitu? Mereka. Ustadz Tafan, omongan saya jangan ada satu yang dipotong, yang diedit ya. Oh, enggak. Ya, biarin aja. Ini lagi live Itu ini. pesan buat saudaraku sayang. Bapak dokter. Bapak dokter. Enggak. Maksudnya gini loh, kita akrab, kita sayang. Bapak dokter. Bapak dokter. Sudah berhenti makan kacang berdebur. Dulu Bapak dokter bilang gini, hei Kainama, beli korek kuping, beli cotton bud, korek kuping. Saya mau bilang sekarang, sudah Bapak dokter, saya 1 hari 5 kali wudhu, kuping saya bersih dan pakai cotton bud setiap Jumat. Bapak dokter suka korek kuping nggak? Jangan-jangan Bapak dokter yang tidak korek kuping. Begini, Ya. Ustaz, Gimana? Kodondi, ketika kita berhadapan dengan pemahaman seperti ini, maka sebaiknya kita kembali kepada seperti inskripsi dari bapak-bapak gereja. Muslim nggak bisa kasih statement apapun terhadap dogma saudaranya. Muslim hanya bisa menunjukkan inskripsi punya kamu dari bapak gerejamu, ya kan? Contoh 38 ridiculous things that Martin Luther ever wrote, ya kan? Santo Nicodemus tuh yang tulis. Ketik dulu, jangan dibuka, ketik aja supaya nanti pemirsa lihat. Apa tuh? Baca ini, 38 ridiculous things that Martin Luther ever wrote. Baca. Makanya tuh jangan malas baca lah. Orang Kristen tuh taunya cuman timbunlah tanah yang berlubang. Setiap hari timbun tanah terus. Baca. Timbun-timbun tanah tuh pekerjaan DPU, Departemen Pekerjaan Umum. Loh, iya tuh. Timbun tanah tuh. Timbun tanah tuh. Timbunlah tanah yang berlubang. Apa Tat? Ini Tat? Nih. Ini bukan. Mana dia? Bukan ini. Ya, gambarnya ini. Ya. Cuman yang keluaran Santo. Radical apa ridiculous? Ya, ridiculous things. Bapak dokter kita di sini, maaf ya, kita biasa pakai bahasa Inggris. Santo bener. Yang paling atas itu ya tadi ya? Ya, udah. Ini udah diklik kan? Udah. Mana kau nggak keluar? Tahu nih. Paket masih ada kah? Masih lah. Sorry ya, 360 Mbps ini. Allahu Akbar. Nggak, Sombong amat. Dia keluar ini. Dia mau orangnya sensi banget ya. Gue bilang kamera baru, dia bilang gue sombong katanya. Dia cuma ngasih tahu. Enggak, ini karena download, Tat. Sabar tuh. Nah ini. Itu Bapak Martin tuh, di atas kasih lihat dulu mukanya tuh Bapak Martin. Bapak Martin. Yang pegang Ini. martil tuh Bapak Martin tuh. Tuh. Bapak Martin tuh, bapaknya orang Protestan. Tuh. Terus ini. Oke, yang Christ committed. Oke, nomor 2 baca.
Christ committed adultery first of all with the women at the well about whom Saint John tells us. Was not everybody about him saying, whatever has he been doing with her? Secondly, with Mary Magdalene. And thirdly, with the women taken in adultery, whom he dismissed so lightly. Thus even Christ, who was so righteous, must have been guilty of fornication before he died. Reference Trish Stratton, Weimar edition, volume 2, page 107. What a great blasphemy from a man who is regarded as great reformer. Waduh. Artiin dong. Oh, artiin. Kristus melakukan perzinahan pertama dengan semua wanita di sumur. Ya, at the well, di sumur. Di mana Santo Yohanes memberitahu kita. Was not everybody about him saying. Jadi, bukan setiap orang tentang dia mengatakan apapun yang dia sudah lakukan dengan dia. Bertanya ya, apa saja yang sudah dilakukan dengan dia? Kedua, dengan Maria Magdalena. Dan ketiga, dengan wanita yang dizinahi ya dalam hal ini, di mana dia singkirkan dengan halus. Thus even maka itu Kristus sangat soleh. Mas Hebin tentu saja pasti bersalah atas perzinahan tersebut sebelum dia mati. Ini yang nulis Martin Luther tadi ya. Jadi ini adalah pendapat merujuk kepada Trish Stratton, Weimar edition, volume 2, halaman 107, yang berjudul betapa penghinaan yang sangat besar dari seorang laki-laki yang dihormati atau yang dianggap sebagai reformis besar. Ketika Kainama dan beberapa muslimin, YouTuber, lalu ada yang bukan YouTuber juga bilang, Yesus panggil Maria Magdalena Gune di Gune, wanita. Di 20:15 John. Ya. Ya. Gune ditempatkan dalam arti yang sungguh memuliakan. Apa itu? Wife, istri. Sebab kalau perempuan, bahasa Yunaninya telis. Kalau yang di Matius 19:29 juga sama. Dasar akar katanya juga gune atau gunaika. Iya, gune itu secara spesifik artinya istri. Perempuan itu telis. Mami itu meter. Bapak itu pater. Maka itu kalau pendeta dipanggilnya pater. Pintar. Toh? Begitu. Ketika saya bilang Yesus menikah, maka itu gambaran bahwa ketika saya mualaf, saya memuliakan Yesus. Karena dia tidak berzina. Kau lihat kau punya bapak itu tadi. Lihat. Kasih lihat lagi, Ustaz. Kau punya bapak yang bilang. Kau punya bapak yang bilang, Ale, kasihan. Dia bilang dengan 3 orang. Antua berzina. Orang muslim memuliakan. Itu bedanya Isa Al-Masih dan Yesus Kristus yang mu'alaf dan muslimin imani dengan yang sekarang diganti namanya menjadi Yesus Kristus. Itu perspektif yang berbeda gitu ya. Perspektif yang mana yang lebih punya value? Yang saya lebih tanya punya dulu nilai. Isa Al-Masih lah. That's right. Jadi stop makan RW. Apa urusannya siapa RW? Oh iya, maksudnya. Kemarin gue punya buku ini. Gitu, berarti. First, second apologies. Bagus tuh buku. And when we say also that the word, firman ya, who is the first birth of God, was produced without sexual union, and that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, and rose again, and ascended into heaven, we propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Regarding to the sons of Jupiter, bye-bye, dadah. Dan ketika kita mengatakan juga, dan ketika kita mengatakan juga di Zoom bisa nggak? Zoom itu bukunya. Dan ketika kita berbicara juga mengenai firman, word itu firman, ya,
yang mana dia adalah anak sulung dari Tuhan, yang dilahirkan tanpa persetubuhan, ya, dan bahwa dia, Yesus Kristus, guru kita, telah disalib dan mati dan bangkit lagi, dan diangkat ke surga, kami mengajukan sesuatu yang tidak berbeda dari apa yang kalian percayai tentang mereka yang kalian anggap sebagai putra-putra Jupiter. Welcome. Welcome. Ketika ada seorang manusia yang dilahirkan Jangan-jangan tanpa sesat ini hubungan. Justin Martyr, kan? Ya? Sesat kali jangan-jangan. Enggak, bukan. Siapa? Heresi bukan dia. Kemarin kita ketemu di Cilengsi, bagus-bagus aja dia. Jelengsi. Yang pas belokan ke Masjid Hijau, Rawaingkik belokan. Dia mau sholat loh. Sawi lagi. Nggak, dia mau sholat tuh. Dia di jamaah katanya, mau jamaah dulu, jamaah apa? Asar sama zuhur. Ini Justin Martyr. Serius. Ya, gitu ya. Ya, jadi pada dasarnya kita tidak punya masalah Isa Al-Masih ke Jesus Christ. Masalahnya SPOK-nya. Subjek, predikat, objek, dan keterangannya itu yang jadi masalah buat kami. Kenapa? Karena bagi kami memuliakan habis-habisan. Sampai kapanpun kami tetap, ku mau cinta Yesus selamanya. Mulia, sembah dia mulia. Rik, pinjam gitar, Rik, pinjam gitar. Nawarin gitar. Kor. Piano. Sorry, gue udah nggak main gitar. Organ tunggal ya. Hah? Organ tunggal ya. Sombong. Ya, itu yang dan sebagai penutupan dari paparannya Kainama tentang tema hari ini adalah begini. Mari kita lihat beberapa hal yang mendasar dari informasi bapak-bapak gereja. Kalau kami yang Muslim aja menghargai, contoh ini bapak gereja ya, Justin Martyr, lalu ada Bapak Agustinus, lalu ada Bapak Eusebius, lalu ada Bapak Clement dari Alexandria dan sebagainya lah. Origen, Tertullianus, ya kan? Semua kita hargai, kita ikutin itu. Kenapa antum bikin diri antum jadi Bapak gereja, Bapak doktor? Anda bukan Bapak gereja, jangan bikin yang aneh-aneh lah, ya. Begitu ya. Ikutin yang sebagai penutup terakhir. Mari kita lihat dasar dari semua pemahaman apa sebetulnya itu dogma Kristen. Dogma Kristen sebetulnya yang menurut pengajaran para rasul sampai rasul terakhir, yaitu ketika Andreas digergaji itu ya. Toh, Andreas digergaji. Sebetulnya tidak ada Yesus yang Tuhan, Yesus yang bangkit, Yesus yang mati di kayu salib, lalu dia janji sama Dismas dan Gestas itu kiri kanan toh. Dia janji pada hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus, tapi dia bohong. Balik lagi. Maksudnya udah naik ke surga balik lagi itu bangkit gitu. Iya, enggak, maksudnya gini loh. Kan, enggak. Pada saat disalib belum mati kan, dia bilang sama Dismas kan yang di sebelah kanan kan, Gestas kan sebelah kiri toh. Dia bilang sama Dismas, pada hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Dia bukan ke Firdaus kan, dia ke Hades. Iya, ke dunia orang mati. Dismas cari mana, yang ngajak gue mana? Itu sama aja Anda diajak naik angkot lalu diturunin di jonggol. Dia ke dunia orang mati, Tat. Iya. Pada hari ketiga dia bangkit. Iya. Apa bedanya sama Dewi Nana? Ya, nggak usah kejauhan ke sana lah. Itu udah terlalu akademis gini loh maksudnya. Maksudnya kita kembali ke kata-kata yang sederhana aja. Kalau saya janji sama Kodoni, kita nanti ketemu di misalnya tempat kopi. Kita ke tempatnya Andre. Toh? Saya mau minum kopi dan dia biasa bikin nasi goreng buat saya. Kita janjian ke sana yuk. Ya. Tiba-tiba sebelum masuk Bekasi saya belok ke MM. Iya. Terus gue di tempat Andre, gue nyari lu gitu ya. Kodoni datang tuh. Assalamualaikum. Andre AC. Itu mana si Ambon itu? Nggak tahu dia kemana. Tiba-tiba dihubungin. Di mana? Saya di MM. Di Hades gitu. Saya di Hades. Iya. Kau janji sama Dismas di Firdaus, kau sendiri ada di Hades. Iya. Di neraka. Dan kau pegang kunci Hades. Saudaraku sayang, mari kita muliakan Yesus proporsional lah. Kau bilang dia jadi Tuhan, bagaimana dia? Kita pasti masuk surga. Waduh.
Iya dong. Iya, Iya dong. Kristen bilang kita pasti Iya, masuk surga. Hei, kau punya bos yang itu ganteng itu, yang kalau foto begini terus itu, lalu ada nyala itu tuh, nyala, ya kan? Nyala kan? Nyala. Lalu di belakangnya ada halo, nomor halo, ya, halo. bulat itu tuh. Iya. Dia kemana-mana bawa lampunya kali. Halo. Dia kan tahu orang terang. Ya kan kita nggak tahu ini bukan menghujat, bukan. Orang terang di belakangnya. Halo itu terang. Begini, laki-laki ini bilang, aku akan bersama kamu di Firdaus. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Lalu yang kedua, orang Kristen bilang, kami pasti ada jaminan dari Yesus. Masuk surga. Bagaimana kau dimasukkan surga? Kuncinya udah dikasih ke Petrus. Bukan kau yang berbicara ini. Tapi karena Bapa membuat engkau bisa berbicara. Pada hari ini, aku berikan kepadamu Kefa. Kunci kerajaan surga. Sudah dikasih buat Kefa, buat Petrus. Yesus pegang apa? Di Wahyu bilang, aku memegang kunci segala jurang maut dan kunci kerajaan maut. Sampai sekarang Dismas masih cari mana Yesus. Nggak ada. Nggak ada orang yang pegang kunci Hades, Gehenna. Mari kita tempatkan pujian serta rasa hormat kita kepada kekristenan pada tempat yang proporsional. Kepada para tuan guruku, mari, yuk. Jangan asal bilang, yuk ikutin aja maunya saudara Kristen. Bukan begitu. Kita lihat dasarnya dulu, yuk tuan guru. Supaya kita bisa sama-sama menempatkan toleransi di negara Republik Indonesia ini pada tempat yang proporsional. Jangan cari Yesus di tempat yang dia tidak ada. Yesus di mana? Yesus di Baitullah. Yesus di Baitullah. Sekali lagi, Yesus di Baitullah. Ya, kenapa? Karena dia bilang, Ustadz, kitab suci Mobi sebagai penutup. Kitab suci Mobi. Kitab suci sini. Iya. Kitab suci Mobi. Okay. Ya, saudaraku sayang, Kristen dan Katolik. Nggak pusing, kalian mau klaim Yesus, ambil. Orang Islam tidak dekat dengan Torah, kami yang dekat. Ambil per kamu orang, ambil makan. Ambil buat kamu orang tuh. Kita nggak butuh Torah. Orang Islam dan mualaf itu cintanya dan kebutuhannya hanya Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Selesai. Buka bentar. Kitab suci Mobi sudah? Iya. Sinyal tidak ada kok. Bentar. Belum dicolok, Ted. Oh iya. Sombong amat. Sinyal tidak ada. Colok dulu, Ted. Kamu orang bagaimana sinyal tidak ada kok? No. Oh, sudah ada kah? Siap. Ah, Apa, iya. Ted? Ini sudah, nggak ulang lagi, ini bukan yang Arab ini. Mau yang Arab? Tapi mau. Tadi kata mau Mobi. Iya, Mobi, tapi kan ada kitab suci Mobi, terus bawahnya kan ada, enggak, ulang lagi yang kitab suci Mobi. Kitab suci Mobi. Terus Arab. Enggak, enter aja dulu. Ini Arab. Ya udah, enter. Terus Arab, klik. Itu satu T itu di bawah kan jelas-jelas. Satu T ini. Satu Timotius. Terus. Lalu dua. Ya. Ayat 5. 5 nih, 5. Iya, besarkan. Nih. Ya. Ayo, siapa yang mau baca? La ilaha illallah. Maka tuh saya bilang, kemungkinan besar kita bisa ketemu dengan orang-orang seperti ini di masjid. Karena mereka tidak pernah lepas la ilaha illallah. Wala syafi'ah. Syafi'ah. Bainahu. Ustaz, silakan. Wa baina nas ilal insan al-masih. Isa. Insan. Hei. Aduh, makanya itu saya kurangin kolesterol. Ya, baca kau punya Bible. Jesus itu insan. Insan yang mengucapkan dan mengulang-ulang kata La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang lagi ngapain? Bertahlil. Dan bertasbih. Karena dia adalah insan. Al-Masihu Isa, pakai ain. Isa. So tahu. Kita ganti. Hari kematian dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus. Maaf ya, jangan marah. Maaf, jangan marah.
pala bau menyan. Oke. Silahkan Koko. Oke? Ya. Alhamdulillah. Ini justru dari ayat ini, Tat. Nah, Ini sebenarnya ini indikasi bahwa kalau benar 1 Timotius ini ditulis oleh Paulus, saya dari dulu pernah mengungkapkan teori lah ya, nah, bahwa Paulus ini sebenarnya tidak menuhankan Yesus yang setara dengan Bapa. Karena nih Isa Al-Masih disebut Itu sebagai apa? Pengantara. gue seneng. Pengantara Ini tajam itu, nih, ininya pemahaman tajam. pengantara itu sebenarnya sama dengan pemahamannya siapa? Tertullianus. Tertulian. Tertullian, dia kan seorang pengacara, Tat. Iya. Pengacara kan kerjanya kan sebagai penghubung antara warga negara sama hakim. Pengacara inilah yang menjadi pengantara antara warga negara dengan hakim. Nah, Jadi pengacara ini bukan hakim itu, gitu. bukan. Nah, cuman kan Itu. Saya senang. Gitu. kesininya di abad keempat pengantara itu kan dijadikan sama dengan Bapak. Betul ya? Iyalah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Sekali lagi, saudaraku, Kristen dan Katolik, serta Anda yang mengaku, maaf ya, jangan marah ya, aku sayang, aku cinta ya, gembala sidang, apakah, ya kan ada istilah kan? Gembala sidang. Kau sidang apa? Siapa yang kau sidang? Gembala sidang, gembala sidang. Jemaat sidang, sidang jemaat Allah. Hih? Jangan sidang-sidang lah, baca ini dulu. Sidang-sidang tiap hari sidang. Memangnya ini pengadilan negeri ke apa? Baca dulu. Yesus itu Isa Al-Masih. Jangan kau ganti jadi Yesus. Kenapa? Dia adalah Al-Insan. Ya cuman kan ini juga terjemahan, Tat. Ini kan terjemahan juga. Tapi ditulis kan? Iya. Ya walaupun ditulis, tapi ini juga terjemahan. Iya. Jadi- Ini ditulis dan diterima Iya. oleh mereka sebagai kitab suci. Toh? Iya. Terimalah telan. Bukan kitab suci. Buat mereka. Kitab terjemahan maksudnya. Buat mereka ini kitab suci bukan bebas. Iya. Hei, yang mengakui ini adalah kitab suci, telan. Telan. Kalau kita mu'alaf dan muslimin, nggak ada urusan. Orang Ambon bilang farek, kaput, kelar. Bahasa Belanda tuh, bukan bahasa Cilengsi. Demikian Cilengsi. Koko. Udah? Udah. Alhamdulillah. Al-insan, la ilaha illallah. Ya, jadi sebelum kita tutup, kesimpulan ya, Tat ya. Ya. Bahwa perubahan nama yang mau ditujukan untuk hari kelahiran, wafat, dan kebangkitan Isa Al-Masih menjadi hari kelahiran, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, buat kami umat Islam tidak ada masalah. Ada masalah. Kami setuju-setuju aja. Iya. Mau silahkan. Tetapi satu tadi dari saya, yang hari kebangkitan Yesus Kristus menurut saya tidak alkitabiah. Ya. Karena yang alkitabiah itu adalah hari Yesus Kristus dibangkitkan. Ya. Oke. Silakan. Kemudian yang kedua, bahwa Bible yang menggunakan kata Isa Al-Masih sebaiknya juga ditarik ya, supaya semuanya konsisten. Yesus Kristus Ini tarik semua. Ini tarik. Ini juga ditarik, dirubah gitu ya. Bible yang ini seperti ini yang menggunakan kata Isa Al-Masih ditarik dari peredaran. Terus kemudian juga gereja-gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih juga sebaiknya diganti jadi gereja Yesus Kristus. Itu malah lebih menunjukkan identitas Kristen yang lebih Kristiani. Iya. Gitu ya. Baik. Nah, jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Ustadz Kenama. Wayakum kita. Jangan bosan-bosan, jangan kapok sini ya. Walaupun cuma dikasih teh doang gitu. Oh, enggak lah, ada. Dikasih mie ayam nggak mau dimakan tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak perhatiannya atas para pemirsa. Bagi para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa dikirimkan ke BSI nomor 111 88 99 888 atas nama YPM Atawi Jakarta. Bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kita izin undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa di konten-konten yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah. Syukran.